Perkenalkan, nama saya Nisara dengan NIM 207190100, kelas 6B Tadris Biologi dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan Biologi, dosen pengampu Ibu Novi Novalian MPD. Baiklah, anak-anak, di sini kita membahas tentang sistem endokrin pada manusia. Nah, kita ketahui bahwa kelenjar endokrin ini adalah kelenjar yang sekresinya disalurkan melalui suatu sistem saluran dan bermuara pada permukaan dalam ataupun permukaan luar. Nah, saluran keluarnya itu disebut ductus excretorius. Nah, kelenjar endokrin ini maupun kelenjar endokrin dapat dalam jaringan pengikat. Nah, di mana endokrin ini dapat dibagi berdasarkan jumlah sel yang menyusun kelenjar tersebut. Yang pertama adalah kelenjar uniseluler. Kelenjar uniseluler ini terdiri sebuah sel saja sehingga tidak ditemukan saluran keluar, misalnya sel goblet ataupun sel piala. Nah, yang banyak terdapat pada dinding mukosa usus. Kemudian ada kelenjar multiseluler. Nah, di mana kelenjar ini tersusun atas banyaknya sel terbagi lagi atas dua jenis sel, yaitu kelenjar intraepithelial dan kelenjar ekstraepithelial. Nah, kemudian di mana kelenjar endokrin itu memiliki sistem dengan seiring dengan sistem saraf dengan berfungsi untuk mempertahankan hemostasis selama istirahat dan olahraga. Nah, di mana secara umum fungsi ini pada kelenjar yang pertama adalah kelenjar hormon. Kelenjar hormon ini berfungsi untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Kemudian ada mengontrol aktivitas. Ini berfungsi untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Kemudian yang ketiga ada merangsang aktivitas. Ini bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan oleh ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Kemudian ada pertumbuhan jaringan. Nah, ini juga berpengaruh pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Nah, kemudian ada mengatur metabolisme. Ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dan tubuh pada usus halus. Kemudian ada metabolisme zat yang berfungsi untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat dalam tubuh untuk agar optimal. Nah, di mana jenis-jenis kelenjar pada manusia ini memiliki bagian. Yang pertama ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini ditemukan hampir di seluruh tubuh kita. Nah, di mana kelenjar keringat ini terdiri dari kelenjar, yaitu menghasilkan keringat dan saluran keluar kelenjar atau ductus excretorius yang berfungsi untuk penyaluran keringat ke permukaan kulit. Nah, di mana kelenjar ini didapatkan pada bagian paling dalam kulit jangat, tetapi kadang-kadang juga ada ditemukan dalam lapis hipodermis. Nah, di mana kelenjar keringat ini terdapat kelenjar dinamakan kelenjar ekrin. Nah, di mana kelenjar ekrin ini tersebar di seluruh kulit tubuh terkecuali pada kulup, penis, dan bagian dalam telinga luar. Nah, di mana dari telapak tangan dan kaki serta dahi, kelenjar ekrin ini banyak ditemukan. Kemudian ada kelenjar keringat apokrin. Ini merupakan kelenjar keringat besarnya hanya dapat diketemukan pada kulit ketiak, kulit puting susu, kulit pada daerah sekitar alat kelamin dan di sekitar dubur, dan daerah perineum kelenjar atau badan kelenjarnya terletak lebih dalam dibanding dengan badan kelenjar keringat ekrin. Saluran keluarnya juga berkelok-kelok. Nah, kemudian ada yang kedua ada kelenjar palit atau kelenjar sebaceae. Kelenjar palit ini disebut juga ghiandula sebaceae
atau kelenjar lemak, atau juga kelenjar minyak. Strukturnya kecil dan letaknya di dalam lapis jengat berdekatan dengan kandung rambut, di mana saluran keluarnya ini bermuara ke dalam folikel rambut, di mana kelenjar palit ini mengeluarkan sekret yang disebut palit ataupun sebum atau urat kulit. Kemudian yang ketiga ada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini terletak di dasar otak besar. Ini disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Itu menurut Evelyn C. 2002. Nah, di mana kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Di mana hipofisis ini dibagi menjadi hipofisis bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Kemudian yang ketiga itu yang keempat ada kelenjar hipotamus. Kita ketahui bahwa kelenjar hipotalamus ini merupakan bagian dari otak yang terdiri dari jumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid. Nah, di mana glukosa dan suhu. Di mana hipotalamus juga merupakan pusat kontrol otonom. Hal satunya antar fungsi hipotalamus yang paling penting karena terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar hipofisis yang merupakan salah satu hemostasis sistem endokrin. Kemudian hipotalamus ini juga merupakan bagian tidak terpisah dari sistem limfatik. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kemudian yang keenam ada kelenjar paratiroid. Ini terdapat dua pasang, yaitu biasanya terletak di belakang kelenjar tiroid. Kadang-kadang kelenjar tersebut terkubur dalam kelenjar tiroid. Nah, di mana hormon paratiroid ini sangat diperlukan untuk pemanfaat kalsium dan fosfat. Juga sering timbulnya kontraksi otot sampai dalam bentuk kejang-kejang walaupun oleh rangsangan yang sangat lemah pada otot. Nah, pada kelenjar paratiroid ini salah satu kelenjar endokrin yang tidak dikontrol langsung oleh hormon pituitari. Kelenjar paratiroid ini terletak menempel pada ujung atas dan bawah kelenjar tiroid. Kemudian ada kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin ini berbentuk bola menempel pada bagian atas ginjal. Kelenjar adrenalin ini terletak di kutub superior kedua ginjal. Nah, di mana ini beratnya kira-kira 4 gram. Kelenjar ini terdapat dua bagian yang berbeda, yaitu pada setiap ginjal terdapat pada kelenjar suprarenal, dan di bagian atas dua bagian lagi, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian tengah atau medula. Kemudian yang ke-8 itu ada kelenjar timus. Ini adalah kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Nah, kalian bisa lihat gambar kelenjar timus tersebut. Pada orang dewasa, kelenjar ini tidak digunakan kembali karena ini terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Kemudian bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian, yaitu berukuran sama. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dan pertumbuhan manusia. Kemudian ada kelenjar Langerhans atau pankreas. Ini merupakan kalian bisa lihat bagian kelenjar Langerhans itu. Ini adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin ini mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel tubuh menembus membran sel.
Nah, di mana ini terdapat kelebihan glukosa dari darah. Ketika kelebihan itu telah dikeluarkan atau ketika dikonsentrasi glukosa turun di bawah titik pasang, maka pankreas akan merespon dengan cara mensekresikan glukagon yang mempengaruhi hati untuk menaikkan kadar glukosa darah. Kemudian ada kelenjar testis. Ini adalah kelenjar kelamin jantan pada manusia. Kalian bisa melihat gambarnya, itu mempunyai 2 testis yang dibungkus dengan skrotum pada mamalia. Testis ini terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Kemudian ada kelenjar ovarium. Ini merupakan jenis kelamin wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Sekresi estrogen ini dihasilkan oleh folikel, the graft, dan dirangsang oleh FSH. Estrogen ini berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Kemudian kita ketahui bahwa sistem endokrin ini memiliki kelainan ataupun gangguan, yaitu yang pertama adalah penyakit Addison. Nah, penyakit Addison ini juga dikenal sebagai kurangan adrenalin kronik, hipokortisolisme atau hipokortitisme. Ini adalah penyakit endokrin yang menurut langka, di mana kelenjar adrenalin ini memproduksi hormon steroid yang tidak cukup. Nah, di mana penyakit ini juga dapat terjadi pada anak-anak. Penyakit ini juga dinamai dari Thomas Addison yang pertama kalinya mendeskripsikan penyakit ini tahun 1855. Kemudian yang kedua itu ada penyakit yang dinamakan sindrom Cushing. Ini merupakan kadar kortikosteroid itu berlebihan, biasanya dari produksi berlebihan pada kelenjar adrenalin. Sindrom Cushing ini biasanya diakibatkan dari tumor yang menyebabkan kelenjar adrenal menghasilkan kortisol asteroid yang berlebihan. Orang dengan sindrom yang memiliki sindrom Cushing ini biasanya menghasilkan lemak berlebihan melalui torso dan mempunyai bentuk wajah yang besar, di mana kelenjar adrenalin bisa memproduksi kortikosteroid secara berlebihan diakibatkan kesalahan pada kelenjar adrenalin ataupun diakibatkan terlalu banyak rangsangan dari kelenjar pituitari. Itu gambar dari sindrom Cushing. Kemudian ada sindrom adrenogenital. Ini merupakan kelainan di mana terjadi kekurangan produksi glukokortikoid yang biasanya diakibatkan kekurangan enzim pembentukan glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Nah, akibatnya yaitu kadar ACTH meningkat dan zona retikularis dirangsang untuk sekresi androgen yang menyebabkan timbulnya tanda-tanda kelainan sekunder pria pada wanita yang disebut virilisme, yaitu timbulnya janggut dan didistribusi rambut seperti pria, otot-otot tubuh. Kemudian ada yang keempat, ada piochromisotoma. Ini menyebabkan hipersekresi adrenalin dan noradrenalin dengan akibat sebagai berikut. Yang pertama, basal metabolisme meningkat. Yang kedua, glukosa darah meningkat. Kemudian yang ketiga, jantung berdebar. Yang keempat, tekanan darah meninggi. Yang kelima, berkurangnya fungsi saluran pencernaan. Yang keenam, keringat pada telapak tangan. Kalian bisa melihat gambar pada piochromocytoma. Kemudian yang kelima ada struma. Ini terjadi pada kelenjar tiroid yang menimbulkan bonjolan pada leher bagian depan titik, penyebab trauma antara lain peradangan, tumor ataupun defisiensi yodium. Kemudian ada hipotiroidea. Ini terjadi kekurangan hormon tiroid bila terjadi pada masa bayi dan anak. Hipotiroid ini meninggalkan kritisme
yaitu tubuh menjadi pendek. Karena pertumbuhan tulang dan otot terhambat disertai kemunduran mental karena sel-sel otak kurang berkembang, anak yang keratin ini memiliki muka bulat dengan perutnya buncit, leher pendek, dan lidah yang besar. Kemudian ada hipertiroidea. Ini dimana keadaan hormon tiroid disekresikan melebihi kadar normal. Gejalanya berupa berat badan menurun, gemetaran, berkeringat, lemah, lemah, kemudian nafsu makan, jantung berdebar, dan BMR meningkat melebihi 20-100. Kemudian yang ke-8 itu ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon yang mengakibatkan sel-sel dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa. Dari darah, titik penyakit ini ditimbulkan ketika di dalam darah tidak dapat cukup insulin atau ketika sel-sel tubuh tidak dapat bereaksi secara hormon terhadap insulin. Kemudian ada virilization. Ini terbentuknya sifat-sifat maskulin. Materi yang saya paparkan mengenai sistem endokrin pada manusia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.